Perkenalkan, namaku Gumbril. Terdengar lucu ya, Gumbril. Tapi ini adalah nama panggilan dari teman-temanku di kampus. Ya, nama panggilanku adalah Gumbril. Aku adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Semarang. Sejak SMP, aku memang sudah senang berkegiatan di alam, dan hingga kemudian terus berlanjut sampai dengan kuliah. Walaupun wanita, aku ini sedikit maskulin ya. Mungkin karena mayoritas teman-temanku berjenis kelamin laki-laki, kecuali teman-teman kosku. Melihat kegiatanku, teman-teman kosku meminta untuk diajak naik gunung juga, karena memang mereka belum ada yang pernah naik gunung. Dan maka saat itu aku pun memutuskan untuk mengajak mereka naik ke Gunung Ungaran. Pikirku Gunung Ungaran dengan tinggi 2050 mdpl tidaklah terlalu tinggi dan sangat tepat untuk para pemula. Pada saat itu kami masih semester 2, sehingga ya sedang senang-senangnya saling mengenal dan main-main bareng. Pada akhirnya kami berdelapan perempuan ditambah dengan 5 orang teman laki-laki, sehingga total jumlahnya 13 orang. Ganjil ya? Ya memang. Karena di sini aku yakin nanti kami akan mendapat teman naik ketika sudah tiba di Promasan. Promasan adalah camp lereng Gunung Ungaran. Sebelum berangkat, aku pun sudah mewanti-wanti kepada teman-temanku yang perempuan. Jika ada yang sedang berhalangan, tolong jangan ikut. Akan tetapi pada saat itu mereka bertujuh meyakinkanku jika mereka semua bersih. Pagi menjelang siang, kami pun sepakat untuk berangkat. Kami naik bis mini untuk sampai ke Pasar Bandungan. Sesampainya di pasar, kami pun melengkapi logistik yang terasa kurang. Pada tahun 2005, untuk sampai di Camp Mawar, camp pertama, pendaki masih harus berjalan kaki dari pasar dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Ya, cukup menguras tenaga untuk yang belum pernah mendaki. Di tengah perjalanan, ketika melintasi sebuah SD, temanku yang bernama Dika mengalami kram kaki. Dengan tubuhnya yang tinggi besar, bongsor tidak mungkin untuk dipapah sampai ke atas, dan akhirnya tas dan sepatu terpaksalah aku yang bawa. Jadilah aku seperti kura-kura, depan belakang menggendong tas. Kami pun berjalan perlahan hingga akhirnya sampailah kita semua di Camp Mawar. Kala itu perjalanan dari bawah ke atas memakan waktu sampai dengan 4 jam. Ya, kami sampai di Camp Mawar bertepatan dengan azan asar. Karena merasa takut kemalaman untuk tiba di Camp Promasan, kami pun memutuskan untuk tidak ada istirahat di Camp Mawar. Kami tetap melanjutkan perjalanan untuk sampai di Camp Promasan yang jarak tempuh normalnya kurang lebih 2 jam. Dan lagi-lagi, di tengah perjalanan, Dika mengalami kram kaki lagi. Aku pun merasa kasihan dengan teman-teman yang lain karena harus menunggu. Jadi saat itu aku pun memutuskan untuk membagi 2 kelompok. Kebetulan yang pernah mendaki Gunung Ungaran hanya 3 orang, yaitu aku, Dodo, dan Rizal. Berdelapan termasuk Dodo dan Rizal, aku pinta untuk jalan lebih dulu ke arah Promasan, dan rombonganku tersisa 5 orang. Hanya Dika kala itu laki-laki di rombonganku. Dengan langkah seperti siput, rombongan kami pun akhirnya berjalan dengan pelan. Di sini, keanehan pun mulai kurasakan. Sepertinya banyak jalan asing yang belum pernah aku lalui. Padahal hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu, aku ke Gunung Ungaran. Semua hanya bisa kubatinkan saja dan berharap jika nanti akan baik-baik saja. Sejak kapan ada aliran air di tengah jalan? Gumamku. Kenapa, Bril? Salah jalan? Tanya email. Oh, enggak, Komel. Pelan-pelan ya, tapi yang penting sampai. Jawabku mencoba mengalihkan perhatian. Jadi aliran air di tengah jalan seperti selokan yang kuhitung 3 kali sudah kami lewati. Dan sampai akhirnya terdengar samar-samar azan maghrib. Kami saat itu sudah sampai di bekas jalur air trek pendakian lama yang sudah tertutup dan bertumpuk batu. Aku sadar, seharusnya aku tidak berhenti di sini karena area ini memang terkenal cukup angker. Dan karena apesnya, ya di sini kaki Dika kumat lagi kramnya.
Aku hanya bisa tengok-tengok berharap tidak ada gangguan. Kami pun mengeluarkan headlamp dan senter masing-masing bersiap untuk jalan menanjak lagi. Yuk, habiskan tanjakan ini. Ada gubuk di sana nanti buat istirahat. Nanti biar tak bikinkan mie. Bujuku pada Dika kala itu. Karena aku yakin sebenarnya dia mampu untuk berjalan lagi. Ya, aku memang sedikit memaksanya dengan kupapah dan digandeng teman yang lain. Karena kala itu, aku melihat ada sesosok tinggi besar berbadan hijau dan bermata merah tepat di bebatuan di belakang kami. Mampus kan, gumamku. Apa sih Bril? Dari tadi uring-uringan mulu, tanya Sari. Iya nih, kelihatannya gelisah banget. Ada apa sih sebenarnya? Saut Dewi. Enggak. Aku cuma pengen ngopi. Yuk cepetan, biar sampai di gubuk, biar bisa istirahat juga, jawabku kala itu. Terlihat cahaya senter dari kejauhan. Ternyata sudah ada pendaki lain di gubuk itu. Ya, 4 orang pendaki perempuan dari Bekasi. Kami pun akhirnya ngobrol-ngobrol santai sambil istirahat dan ternyata mereka adalah pendaki profesional karena hampir menyelesaikan pendakian di seluruh gunung di Pulau Jawa. Dan ini adalah pendakian mereka yang kedua kali di Gunung Ungaran. Aku pun merasa sedikit lega di sini karena mendapati teman perjalanan yang sudah pernah mendaki. Sedikit aku ceritakan keanehan yang terjadi waktu di perjalanan tadi, dan kami pun memutuskan untuk berjalan bersama sampai di Promasan. Tapi ternyata perjalanan kami pun tidak semudah dan semulus yang difikirkan. Keanehan kembali terjadi. Seharusnya kami hanya melewati pertigaan besar sekali sampai dengan pos kolam renang, tapi ternyata kami lewati sampai 3 kali. Sedikit panik bagi kami. Tapi jangan sampai teman-temanku yang lain tahu kalau ternyata kami sudah diputar-putarkan oleh sesuatu. Akhirnya kami pun sampai di pos kolam renang, tapi di sini kami tidak beristirahat. Kami tetap melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah kami di batas kebun kopi dan seharusnya kebun teh Promasan. Semua tertutup kabut. Bahkan senter pun tidak bisa tembus. Lagi-lagi kami panik. Gila. Ada apaan ya? Dari tadi kok bisa dibegini? Ini ungkap pendaki dari Bekasi. Bener-bener gak beres nih. Apa jangan-jangan ada yang datang bulan? Tanya pendaki kedua dari Bekasi. Nggak ada. Sebelum berangkat sudah aku tanya satu-satu dan mereka semua bersih, jawabku. Dulu tuh pernah kejadian kayak gini, tapi bukan gue yang ngalamin. Katanya sih harus buang celana dalam, ungkap pendaki Bekasi yang lain. Celana dalam yang dipakai? Tanyaku. Nah, kan gak mungkin kita lepas-lepas di sini, ungkap pendaki yang lain. Buang yang masih baru, kali aja berhasil. Salah satu pendaki pun mengambil celana dalam yang belum terpakai, dan kala itu ia melemparnya tepat di dalam kabut. Aneh, luar biasa. Seketika kabut tebal itu menghilang. Kebun teh, jalan, dan lampu camp Promasan mulai terlihat. Allahu Akbar. Kok bisa ya? Di sini aku benar-benar heran dan sepertinya tidak percaya, tapi itu benar-benar nyata dan terjadi. Kak, kita langsung naik ya, pamit teman-teman pendaki dari Bekasi, dan mereka berempat pun memutuskan untuk langsung summit. Kami berlima pun melanjutkan perjalanan ke camp Promasan, dan disinilah makhluk hijau tadi muncul lagi, mengikuti perjalanan kami sampai di gerbang. Oh alam Bril, kamu tuh berhenti di mana aja? Jam segini baru sampai. Dodo kala itu menanyakan dengan nada khawatir. Maklum, kami sampai di camp Promasan kala itu jam 11 malam. Tadi tuh aku sama Pak Min rencananya mau nyusul nyariin kalian, tapi ya HP nggak bisa dihubungin semua, ungkap Dodo. Ya Pak Min, pemilik base camp yang kami tempati, dan aku pun sudah kenal akrab dengan beliau. Walaupun rumah sendiri, aku lebih sering tidur di rumah Biung. Biung adalah perempuan legendaris Gunung Ungaran. Ono opo Bril? Tanya Pak Min kala itu sambil menyodorkan segelas kopi. Dan di sini aku pun menceritakan semua yang sudah kami alami di perjalanan tadi. Yaudah, berarti gini aja. Biar nggak ganjil, nanti kita naik bareng rombongan sebelah. Nah rencananya mereka itu mau naik jam 2-an.
Rizal mengungkapkan keinginannya untuk naik bersama rombongan dari Kendal agar teman-teman bisa merasakan sunrise di atas dan agar bisa saling menjaga karena mereka sudah pernah berkali-kali ke Gunung Unggaran. Tapi di sini aku menolak, ya, dengan alasan tidak akan mampu teman-teman karena belum istirahat dengan cukup. Terlihatlah wajah kecewa dari Rizal. Tapi dia pun paham setelah melihat teman-teman yang kala itu sudah tertidur dengan lelap tanpa memakan mie yang sudah ia buatkan. Kami pun semua sengaja bangun agak siang, apalagi yang rombonganku. Mereka benar-benar masih terlihat lelah. Kami pun bersiap-siap untuk segera naik ke puncak dengan membawa perlengkapan dan logistik yang tidak terlalu banyak. Selebihnya kami tinggalkan di base camp. Jam 8 pagi, kami pun start dari base camp menuju jalan utama untuk menuju puncak Gunung Unggaran. Loh, mau kemana, Dok? Tanyaku karena Dodo dan Rizal mengambil jalan yang lurus. Seharusnya untuk ke puncak kami mengambil jalan ke kanan. Lewat sini aja, jalur lama, jawab Rizal sambil terus berjalan. Wah, jangan Jal, jangan. Aku tuh nggak tahu jalurnya. Ingatku dulu waktu Diksar, aku lewat situ. Udah, aku nggak paham lah. Sambil aku mengajak teman-teman untuk berjalan ke arah kanan. Udah deh, percaya sama kita. Lebih enak lewat sini, ungkap Dodo. Dan dengan berat hati aku pun mengikuti mereka. Aku cuma tidak ingin berdebat dan akhirnya menyita waktu. Di sini, kami pun mulai memasuki area kebun kopi. Belum jauh kami berjalan. Tiba-tiba ada pohon besar yang menghalangi jalan dan tepat di tengahnya ada sarang tawon yang cukup besar. Sarang tawon hutan yang besarnya seibu jariku. Dok, gak usah dilanjut lah, pintaku kala itu. Aman Bril, yang penting lewatnya pelan-pelan aja. Percaya, udah santai-santai. Dok, aku gak mau ambil risiko, Dok. Takut kalau ada yang kena sengat. Pintaku lagi untuk mengajak mereka balik kanan dan melewati jalur pendakian normal. Dah ayo, tak coba nih yuk, sembari Rizal melewati celah pohon itu. Nah, aman kan? Udah nurut aja lah, saut Dodo. Mulai mengikuti Rizal, akhirnya kami pun satu persatu mengikuti mereka. Namun apes bagi teman kami, Rudi. Dialah yang terakhir melintas dan terkena sengat tepat di ubun-ubun. Dia hanya bisa berteriak dan memegangi kepalanya. Yang kami takutkan pada saat itu adalah lebah lain yang ikut mengejar. Tapi ternyata tidak. Tidak terlihat satupun lebah lain. Ya, lebah ini lebahnya sangat besar. Sebesar isi ulang pensil zaman dulu. Kala itu wajah Rudi pun pucat, matanya memerah, meringis kesakitan lalu ia menangis. Aku paham, pasti sakit sekali, apalagi disengatnya tepat di ubun-ubun. Nah kebetulan aku memang membawa bawang putih, salah satu survival kitku. Aku pun mulai menumbuk dan menaruhnya di bekas luka sengatan, kemudian aku balut dengan selayar. Zal, udah kita balik aja ya, pintaku karena sepertinya tidak mungkin memaksakan naik dengan kondisi yang seperti ini. Gak apa-apa Bril. Aku masih bisa kok untuk lanjut. Rudi kala itu masih meringis sakit tapi berusaha berdiri dan melanjutkan perjalanan. Aku tahu dia serba tidak enak dengan semua teman-teman kalau seandainya harus gagal muncak gara-gara dia tersengat lebah. Terlebih lagi Dika yang kemarin kram saja berani naik. Aku pun berjalan di belakang sambil sesekali mengecek kondisi Rudi. Mengecut sekali aku saat itu, ya. Tidak berani mengambil keputusan dan tetap melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya kami pun mulai keluar dari areal kebun kopi dan mulai memasuki area hutan. Di sini ada yang janggal. Belahan kayu pakis seolah ditata rapi melintang di tanah. Memang indah. Sempat terpikir jika nanti kalau turun akan kubawa pulang. Tapi selepas melewati kayu itu, perasaanku semakin aneh saja. Ya, ada hawa yang berbeda, menjadi lebih teduh, lembab dan dingin. Tapi lagi-lagi aku di sini tidak berani menceritakan apa yang aku rasakan dan benar saja kami seperti masuk ke dunia lain, namun kami semua belum ada yang menyadarinya. Ini lewat mana? Tanyaku ketika kami semua tiba di pertigaan. Sebentar, aku cek ya. Dodo pun bergegas naik, tapi nihil, tidak ada jalan. Maksudnya gimana ini ya? Kalian bilang tadi hafal rute. Aku pun mulai mengeluarkan sebilah golok dan mulai menebas untuk mengecek jalan yang ke kanan.
Untuk urusan perlengkapan memang akulah yang lebih komplit karena hanya aku yang sudah pernah ikut pelatihan pecinta alam dan diksar. Yang kulihat kala itu memang ada jalan. Terlihat ada bekas perapian bahkan sampah bungkus mie dan lain-lain. Tapi jalan itu sudah tertutup akar dan rumput yang terlihat sudah meninggi. Ku tebas semua tanaman yang menghalangi dan tidak lupa aku beri tanda tebas di pohon agar kalau kami tersesat ada tanda yang ditinggalkan. Pertigaan seperti itu tidak kami temui sekali, bahkan hampir di sepanjang perjalanan, dan selalu saja aku yang membuka jalan sampai akhirnya terdengarlah suara musik. Pada zaman dulu, banyak pendaki yang sengaja membawa radio ketika naik, dengan ditambah ciri khas klonengan sapi. "Bos!" teriak Rizal memanggil pendaki itu. Mereka terdengar. "Bos!" teriak Rizal memanggil pendaki itu, yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan kami, akan tetapi dibatasi oleh jurang. "Bos, jalurnya lewat mana? Kayaknya kita tersesat nih." Terdengar jawaban yang cukup jelas kala itu dari pendaki itu. "Lurus saja, bos." Dan kami pun di sini mengikuti anjuran dari dia, sembari mengikuti arah suara musik darinya sampai dengan kami pun tiba di batas vegetasi. Kanan kiri Edelweiss mekar dengan sempurna, terlihat rona bahagia teman-teman. Seolah hilang rasa lelah dan capek, aku pun baru sadar ternyata kami sama sekali belum istirahat ataupun makan sedari kejadian tawon tadi. Dan aneh, di sini tidak ada yang mengeluh lapar entah. Kami pun terus mengikuti jalur rute. Kanan kiri kami ternyata jurang. Hanya ada satu jalan di sini, ternyata buntu. Ya, ujung jalan hanya sebuah tebing vertikal yang sangat tinggi. Sudah ku coba mencari jalan lain, tapi nihil. Di sini kami mulai bingung, panik, ditambah gerimis mulai datang. Kami semua pun akhirnya memakai ponco atau jas hujan karena takut hujan semakin deras. Aku putuskan mengajak mereka semua kembali ke batas vegetasi dan hutan. "Bos!" Rizal di sini berteriak kembali, mencoba memanggil pendaki lain tadi. Diikuti kami semua mencoba ikut berteriak. "Kok bablas, cuma ada batu-batu sama tebing ya, bos?" "Woi, bos!" teriakku. Terdengarlah jawaban yang kala itu sepertinya di luar nalar kami semua. Ya, jawaban yang membuat kami semua semakin panik. "Apa? Batu?" Suara melengking perempuan dengan tawa yang menyeramkan, dan kami semua mendengarkan suara itu seolah menggema dan terasa sangat dekat. Seketika kami pun terdiam, semua diam. Ada yang merafal doa, ada yang saling berpegangan dengan erat karena kami sadar jika itu bukanlah suara manusia. Kami jalan sudah mulai berdempet-dempetan. Wajah terlihat mulai muram dan sedih. Aku pun segera mengajak mereka untuk turun perlahan dan kembali ke peromasan. Tapi jalan yang kami lalui berubah, yang belum pernah kami temui ketika naik tadi. Ada pertigaan ke kiri, pohon besar tumbang menutup jalan. Kalau ke kanan, jalannya menanjak. Aku, Dodo, dan Rizal pun memutuskan untuk mengambil sebelah kiri karena tidak mungkin kami naik lagi. Di bawah pohon tumbang itu ada celah lebar yang bisa dilalui. Setelah aku coba cek, ternyata ada bekas longsoran yang curam. Aku coba menginjak dan padatkan agar bisa dilalui. Lagi-lagi terlintas dalam pikiran, kalau ini salah, aku sudah tersesat ya. Kami sudah tersesat. Disepakati kami bertiga turun dulu dan mencari jalan. Lagi-lagi kami pun dihadapkan pada pertigaan, dan untuk kesekian kalinya aku yang menemukan jalan. Aku yang membuka jalan. Semua aku tebas agar bisa kami lalui, dan satu persatu teman-temanku mulai turun. Sampai akhirnya kala itu aku menemukan kotoran hewan yang sangat besar, sebesar 2 kali lipat tangkupan tanganku. Setelah aku amati, kotoran hewan itu mirip sekali dengan kotoran ular dan terasa hangat ketika aku sentuh. Karena di sini aku punya teman yang memelihara ular sanca, dan kotoran itu sangat mirip tapi terlihat jauh lebih besar, dan memang sangat besar. Kucoba kulihat sekeliling. Tidak jauh dari situ ada sebuah pohon besar dengan celah yang berlobang. Bahkan aku pun bisa masuk ke situ dengan posisi berdiri. Aku mulai dikuasai panik dan emosi. Ku panggil Dodo dan Rizal. Ku jambak kala itu rambut Dodo. Ku tarik kepalanya. Ku dekatkan agar bisa melihat dengan jelas kotoran tadi.
Aku mulai mengabsen kebun binatang dan omongan kasar-kasar lainnya. Aku benar-benar emosi. Suk, jingan, lihat ini. Matamu lihat ini. Ku tarik kepala Dodo. Pegang. Bril, kok kayak tai ular ya? Jawab Dodo dengan panik. Masih hangat, Bril. Masih baru. Sat kamu semua. Gara-gara kalian ngeyel minta naik. Cepat mundur, semua balik, teriakku. Aku pada saat itu benar-benar tidak bisa mengontrol emosi. Kami pun satu persatu mulai melewati celah pohon. Aku mencari jalan lain, tapi jalan yang kami lewati ketika naik tadi sudah tidak ada. Hanya ada pertigaan ini. Jalan dari kami turun batas vegetasi, jalan longsoran, dan jalan menanjak. Tanda yang aku tinggalkan di setiap pohon ketika naik pun sudah tidak ada. Nihil. Kami semua panik. Terlebih aku yang mengajak mereka naik gunung. Aku di sini berusaha untuk berpikir jernih. Aku arahkan teman-teman ke jalan yang menanjak karena jalan itulah satu-satunya jalan yang belum kami lalui. Setelah itu jalan semakin landai dan menurun, seolah ada harapan bahwa ini pasti jalan yang benar. Walaupun bukan jalan ini yang dilalui ketika kami naik. Kemudian sampailah kami pada area lapang yang terlihat dikelilingi pohon-pohon tinggi dan besar. Hawa di situ aneh, memang teduh, tapi membuat merinding karena dingin dan entahlah rasa yang sulit untuk diungkapkan. Di sini aku pun meminta teman-teman untuk beristirahat sebentar, sedangkan aku, Dodo, dan Rizal kembali mencoba mencari jalan karena banyak sekali percabangan jalan di antara pohon-pohon itu. Kami bertiga berkeliling, tapi kembali lagi nihil. Jalan yang diikuti selalu buntu dan tertutup tanaman yang merambat, menghalangi pandangan karena benar-benar rapat. Kami pun akhirnya kembali bergabung dengan teman-teman yang lain lagi. Aku pun menceritakan ke teman-teman bahwa tidak terlihat ada jalan, padahal kami sudah berkeliling. Aku pun meminta bantuan semua untuk ikut berkeliling, tapi minimal harus berdua dan jangan berjalan terlalu jauh. Dan kala itu aku nekat sendirian. Aku yang buat peraturan dan aku sendiri yang melanggar. Aku mengarah pada percabangan yang belum dilalui teman-teman. Aku mulai menebas tanaman-tanaman rambat itu dan ternyata berduri. Belum terlalu jauh aku melangkah, aku merasakan rasa takut karena semakin aku masuk semakin gelap kurasa. Padahal pada saat itu masih jam 1 siang. Dan ketika aku berbalik badan, kakiku terperosok masuk rimbunan tanaman berduri itu. Ku coba untuk melangkah, tapi seolah ada yang menarikku untuk masuk. Kakiku terasa sakit sekali, aku panik. Aku berteriak, tapi ada yang menekan leherku sehingga aku tidak bisa bersuara. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Aku terus-menerus berusaha untuk mengucapkan itu sampai akhirnya aku bisa membuka mulut dan suaraku keluar. Aku langsung berteriak sekencang-kencangnya, "Tolong, tolong!" Sembari berusaha untuk menarik kakiku. Tak berapa lama teman-temanku datang dan ajaib sekali kakiku lepas dengan sendirinya. Astagfirullah. Sambil melihat kakiku dan semua datar, tidak ada lubang. Tanaman-tanaman itu bisa kuinjak. Lalu aku terperosok kemana tadi? Aku pun dipapa dan mulai kembali ke area tadi. Aku ceritakan semua ke teman-teman dan aku mengecek kakiku, ternyata ada bekas luka-luka halus seperti terkena duri. Berarti tadi adalah nyata. Lalu kenapa terlepas begitu saja dan tidak ada bekas lilitan ketika teman-temanku datang? Entahlah. Di sini pun kami memutuskan untuk berdoa bersama. Kami pun membuat lingkaran, ada yang saling berpelukan karena kami sudah pasrah. Entah apakah kami bisa pulang atau tidak. Dan ketika itu muncullah banyak sosok seperti bayangan-bayangan hitam tinggi besar tepat di antara pepohonan. Dua sosok seperti melihatku dengan matanya yang merah. Aku menangis. Seorang gumbril menangis. Aku dipeluk Sari dan Email. Mataku ditutupi oleh mereka. Aku ditenangkan. Semua terbalik sekarang. Ya, seperti aku yang sekarang dijaga oleh teman-teman. Aku yang sepertinya sudah profesional. Kami pun terus berdoa sambil terus menggoyang-goyangkan handphone, berharap ada sinyal walaupun hanya satu garis. Di sini aku mulai mencium bau harum. Harum sekali. Bahkan teman-temanku juga ada beberapa yang menciumnya. Bau harum yang sampai sekarang masih kucari kalau melihat bunga atau ke toko parfum. Entah bau dari bunga apa. Aku tidak pernah menemukannya hingga saat ini. Tapi aku suka baunya. Benar-benar harum. Dan tiba-tiba ada yang mendengar musik. Ada yang mendengar azan.
Pendengaran kami mulai berbeda-beda dan aku tidak mendengar apa-apa. Lalu aku putuskan untuk mengikuti asal suara azan itu. Saat itu Sari memimpin karena dia salah satu yang mendengar azan. Aku berjalan masih dalam dekapan email karena aku merasa sosok itu seperti ingin menarikku. Dan tiba-tiba ada jalan. Ya, kami menemui jalan padahal dari tadi kami beramai-ramai mencari selalu buntu. Tidak ada lagi rimbunan tanaman rambat. Duh, Gusti, luar biasa yang kami lalui hari ini dan sampai akhirnya aku melihat potongan kayu pakis itu. Ya, kayu pakis yang sama ketika aku naik. Kayu pakis yang awalnya ingin aku bawa pulang ketika turun gunung, tapi tentunya aku pun mengurungkan niat itu karena aku hanya ingin pulang bersama dengan teman-temanku dengan selamat dan sehat. Dan setelah melewati kayu itu, hawa pun berubah menjadi lebih terang dan tidak dingin lagi. Sadar, ini sudah jalan yang benar. Jalan yang tadi kami lewati ketika Rudi kuobati. Kami lewati celah pohon roboh itu, tapi sarang tawon itu sudah menghilang. Tidak ada sarang tawon itu lagi. Hingga akhirnya kami pun keluar dari areal kebun kopi. Terlihatlah hamparan kebun teh dan desa Peromasan dari jauh. Kami semua menangis. Kami pun sujud syukur. Aku langsung terlentang di atas rumput. Ku pandangi langit yang kala itu sangat cerah. Gusti, matur nuwun sangat. Bril, sebenarnya aku masih halangan, ucap Wati di sampingku, dan seketika aku pun kaget. Astagfirullah. Aku juga, Bril. Sebenarnya udah selesai, tapi belum junub, sahut email. Dan ternyata ada 4 orang yang belum suci. Di sini aku sedikit kecewa, tapi aku tidak bisa marah. Yang penting dari semua ini, kita semua sudah selamat. Kulihat jam tanganku kala itu jam 5 sore. Selama itukah perjalanan kami tadi? Luar biasa. Seharusnya waktu yang cukup untuk naik dan turun Gunung Unggaran. Kami pun lanjutkan perjalanan untuk menuju camp Peromasan. Dan sesampai di camp, puncak cerah ya. Sampai di atas jam berapa? Tanya Pak Min. Nanti aja Pak ceritanya. Sambil kuletakkan tas dan perlengkapan, aku pun merebahkan diri, menghilangkan rasa capek fisik dan pikiran. Bril, temenin ke belakang yuk, pinta Sari. Pemandian dan toilet umum di camp posisinya harus turun ke bawah, kurang lebih 100 meter dari rumah Pamin. Bentuknya pun saling membelakangi karena yang depan pintunya rusak semua, maka kami pun memilih yang belakang. Saat itu pintu tertutup dan kami yakin ada orang di dalam. Ditambah dengan suara yang terdengar seperti orang yang sedang mandi, kami pun menunggu di samping pintu. Suara air pun berhenti. Tapi kenapa lama sekali tidak keluar-keluar? Sari pun di sini mencoba mengetuk pintunya, tapi tidak ada sahutan. Kudorong pintunya pelan-pelan dan ternyata kosong. Tidak ada orang. Padahal kami di samping pintu. Jalan keluar masuk hanya satu. Lalu tadi siapa? Siapa yang berada di dalam kamar mandi? Kami berdua pun langsung berlari ke atas dan balik ke camp. Ya Allah, Bril, kok hari ini gini banget sih? Horor banget, keluh Sari dengan nafas yang tersengal-sengal. Dan pas sekali skala itu berkumandang azan maghrib. Kami pun akhirnya memutuskan untuk bersih-bersih di pancuran yang berada di samping musola. Sesampainya di rumah Pak Min, aku pun melihat Pak Min kala itu sedang mendengarkan cerita dari teman-teman sambil menyiapkan makan malam. Buat pengalaman, besok-besok kalau mau naik harus dalam kondisi bersih dan jangan ganjil. Silakan, mau percaya apa tidak, toh kalian baru ngalamin sendiri. Kami semua hanya bisa menunduk dan mengiyakan pesan dari Pak Min. Selepas makan malam, aku pun mengecek luka di kepala Rudi. Terpaksa dicukur sedikit rambut di sekitaran luka sengat yang masih merah, lalu dioles minyak oleh Pak Min. Entah minyak apa, tapi baunya seperti cengkeh. Lalu aku pun tidur karena rasanya sudah sangat ngantuk. Terbangun, aku melihat jam 11 malam. Semua teman-temanku sudah terlelap. Tiba-tiba saja gelap, seperti mati lampu. Dan ketika terang lagi, aku seperti melihat 2 tempat. Ketika kau tutup mata sebelah kiri, aku berada di rumah Pamin. Tapi ketika aku menutup mata yang sebelah kanan, aku berada di tempat ketika kami dikelilingi rimbunan tanaman rambat.
Dan di situ aku bersama sosok-sosok hitam bermata merah. Aku menangis dan berteriak sejadi-jadinya sambil menutup dan menekan mata kiriku. Seisi rumah pun terbangun. Bahkan banyak orang yang tidak kukenal kala itu ikut mendekat. Mungkin mereka pendaki lain dan atau warga setempat. Bawa ke rumah Mbak Buyut. Ayo cepat diangkat, perintah Pak Min. Dengan masih menangis, aku pun diangkat dan dibawa ke rumah Mbah Buyut, juru kunci Gunung Unggaran. Wajahku pun dibasuh dengan air oleh Mbah Buyut. Habis ngapain kamu di atas? Kamu itu udah ngerusak tempat tinggalnya. Dengan nada sedikit tinggi, Mbah Buyut masih mengusap kepalaku dan dibasuhnya dengan air. Aku pun kala itu masih menangis, pandangan itu sedikit memudar. Beliau pun merapal doa dan memegang segelas air bening. Aku diminta untuk selalu beristighfar. Lalu aku meminum segelas air itu. Keringat pun bercucuran, badanku lemas sekali. Alhamdulillah, pandangan itu hilang. Penglihatanku kini kembali normal. Jangan asal tebas tanaman. Di atas sana tanaman, pohon, batu, itu bisa saja rumah bangsa jin. Kalau mau bertindak, minta izin dulu. Bismillah, tidak boleh sembarangan. Ini, air sebotol nanti dibawa pulang. Campur lagi buat mandi. Pulang dari Unggaran, langsung mandi. Teman-temanmu dikasih tahu semua, harus diingat-ingat. Dan akhirnya kami semua pun pulang ke rumah Pak Min. Berusaha tidur, tapi mata tidak kunjung terpejam. Terakhir, kulihat jam 3 pagi. Bangun tidur, Dodo dan Rizal seperti sengaja menunggu aku bangun. Bril, kita berdua tuh mimpi aneh. Wajah Dodo kala itu terlihat pucat. Mimpi apa? Aku juga mimpi gak enak. Seolah-olah aku ngikutin perempuan sampai ke tebing yang kita tersesat itu. Aku pun menceritakan mimpi yang sudah kualami. Astagfirullah, kok sama ya Bril? Kita itu mimpi itu juga. Apa perlu kita ke rumah Mbak Buyut lagi ya? Ungkap Rizal. Iya Bril, aku takut keganggu ke bawah sampai rumah, sahut Dodo kala itu. Dan setelah sarapan, mereka berdua pun kembali ke rumah Mbak Buyut dan mendapatkan air doa juga. Packing selesai, kami pun akhirnya pulang bersama warga yang mau ke kota. Alhamdulillah, perjalanan pulang lancar dan kami semua pun selamat sampai tempat kos kami. Pesan Mbah Buyut langsung kami laksanakan, menjaga agar tidak ada efek gaib sampai ke kos atau mengganggu kehidupan kami. Setelah kejadian Gunung Unggaran, aku pun masih berkegiatan seperti biasa. Masih naik turun gunung, masih keluar masuk hutan, masih tetap sama. Tapi bagi teman-teman yang lain, mungkin itulah pengalaman pertama dan terakhir kali, karena belum ada yang naik gunung itu lagi. Pengalaman itu telah mengajarkan kami agar lebih berhati-hati dalam bertindak, dan khusus untuk diriku sendiri, jadi bisa lebih menghargai adat dan kepercayaan setempat, bahwa yang gaib itu benar ada. Sesuatu yang tidak akan kita percaya kalau belum pernah mengalaminya sendiri. Serta belajar mengontrol emosi dan menguasai panik, karena dua hal itu membuat kita tidak bisa berpikir jernih ketika menghadapi kondisi terdesak. Dan yang paling penting adalah tidak egois. Jangan memaksakan diri maupun orang lain untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak sanggup dilakukan. Jika kita tersesat, gunakan metode stop. Stop thinking, observation, and planning. Dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa. Selesai. Ya, itu dia teman-teman, luar biasa, luar biasa. Kisah pendakian Gunung Unggaran yang awalnya terlihat biasa, tapi ternyata mereka telah mengalami kejadian-kejadian yang aneh, yang ganjil ya. Dan di sini admin mencoba mengambil kesimpulan bahwa mereka semua telah disesatkan ya, disesatkan, dan bahwa tanpa mereka sadari mereka sudah masuk ke alam lain di sana. Jadi inilah pesan dari Mbah Buyut. Saya rasa saya tidak perlu menyampaikan hikmah lagi karena pesan dari Mbah Buyut tadi sudah bagus sekali. Tapi ada satu pesan yang saya tangkap dari kisah tadi, ada di pertengahan kisah. Ketika kabut tebal dan mereka melemparkan celana dalam,
yang tadi ketemu dengan pendaki Bekasi ya. Mereka melemparkan celana dalam, dan setelah mereka melemparkan celana dalam itu, kabut pun tiba-tiba hilang. Jalanan kembali terlihat. Nah, di sini poinnya sebenarnya. Saya terakhir kali naik emang pernah naik gunung, tapi nggak tinggi lah ya, gunung gede. Di situ saya ingat banget. Saya bilang, di atas itu kita harus berpikir positif dan kita harus yakin dalam melakukan hal-hal yang baik. Kita harus yakin. Dengan keyakinan kita, itulah bisa mengubah segalanya. Dengan keyakinan kita, kita bisa menggenggam dunia. Salah satunya adalah contoh tadi, ketika mereka melemparkan celana dalam. Secara logika mana mungkin celana dalam dilempar bisa menghilangkan kabut. Tapi di situ mereka melakukannya dengan penuh keyakinan. Sehingga ketika celana dalam itu dilempar, hilang kabut itu. Jadi di sini poinnya bukan celana dalam ya, tapi keyakinan. Dan yakin itu arahnya lebih ke doa. Jadi sambil berdoa, tinggal tata caranya aja kita benahi ya. Sebenarnya berdoa saja dengan penuh keyakinan, meminta kepada Sang Pencipta dengan penuh keyakinan. Itu sih poinnya, poin yang saya ambil tadi agak tergelitik dengan di tengah kisah itu tentang celana dalam itu yang dilempar habis itu kabut hilang ya. Tapi itu pendapat pribadi saya. Silakan teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu ya. Yang suka dengan videonya, yuk diklik tombol like-nya, dan yang belum subscribe, diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya, Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.